Kurang sebulan lagi mas saya ini mau menikah. Ibu saya selalu bilang gimana apa kita batalin saja. Tapi aku tetap panik kak. Sebulan lagi gak ada kabar. Aku harus kayak gimana? Dan yang anehnya dari kantor dia pulang sebenarnya tuh sebulan sebelum dari kontrak itu kak. Dia gak ada kabar sampai sekarang. Alasannya apa dia pulang sebelumnya? Dia bilang sama kantor sih karena ada urusan keluarga kak. Urusan? Jadi dia harus pulang lebih cepat. Urusan keluarga? Berarti orang tua dia juga nggak tahu dong kalau anaknya kontraknya udah itu. Jadi kontraknya 6 bulan, dia masih sisa 1 bulan lagi tapi dia udah pulang duluan. Dia selama ini deket sama siapa? Teman-temannya? Dia deket sama salah satu sih kak, namanya Umar. Umar? Umar tuh di Jakarta atau di Kalimantan? Di Jakarta. Kamu udah nanya sama dia? Aku udah coba tanya sama dia. Nina! Ini siapa? Ada apa ini rame-rame? Um, Banyak orang bawa-bawa kamera segala. Ini aku minta bantuan mah untuk cari Iqbal. Ngapain kamu cari Iqbal lagi? Sebulan lagi kamu akan menikah. Sedangkan dia nggak ada tanggung jawabnya. Kamu taruh di mana muka mama sama papa? Kamu dengar nggak sih omongan mama? Aku janji aku bakal buktiin ke mama. Aku bakal cari sama Kak Mandala sama Kak Feli sampai ketemu. Terserah kamu. Iqbal tuh cuma manfaatin kamu doang. Tahu nggak? Enggak, Ma. Kamu aja kagak nyadar, Nina. Sadar dong. Namanya orang tua pasti khawatir. Pasti sakit hati anaknya dibegitukan. Sampai ibunya Nina ini nangis. Ibunya ini bilang sama Nina apa yang dilakukan orang tua itu baik buat anaknya. Kenapa ibunya nggak setuju sama Iqbal? Karena perlakuan Iqbal seperti itu. Dia peluk Nina, dia kasih pengertian Nina. Supaya Nina itu membuka hati, membuka pikiran. Aku janji aku bakal sayang Iqbal. Aku buktiin kemauan untuk kamu. Aku cinta sama aku. Dia pasti terima apa adanya. Mama percaya sama aku. Ini Nina mau minta tolong sama kita, Ibu, untuk mencari di mana keberadaannya Iqbal. Ya, kalau misalkan Ibu mengizinkan, kita malah lebih enak bergeraknya. Mas tahu kan keadaan anak saya Nina. Saya nggak mau anak saya sakit hati. Saya susah-susah membesarkan Nina. Bukan buat disakitin, Mas. Tapi buat disayang. Buat dibahagiain. Coba ngertiin Tante, kasih Nina kesempatan buat nyari Iqbal di mana. Please, Ma. Aku betul-betul dari Mama buat cari Iqbal. Ya, Ma. Izinin aku cari Iqbal sama Kak Mandala sama Kak Feli. Seorang ibu dan anak begitu saling menyayangi mereka berdua ini. Akhirnya gue bilang sama Nina sama ibunya, untuk pencarian ini nggak usah dipaksakan. Coba dirundingkan dulu secara kekeluargaan. Nanti kalau ada keputusan mau mencari atau tidak silakan hubungin kita. Kalau tidak melakukan pencarian, tidak dilanjutkan juga nggak ada masalah buat saya. Yang penting keluarga tetap ya terjalin, terbina, jangan ada keributan. Saya mau pamit aja Ibu. Ya mohon maaf kalau kami mengganggu Ibu ya. Ya Nina ya. Ya. Apa-apa. Ya makasih Ari. Assalamualaikum. Alhamdulillah Nina mau paham, ibunya juga mau mengerti, kita pamit untuk pulang. Nggak jadi melanjutkan pencarian besok. Nah, 1 hari 2 hari kemudian Nina ini nelpon. Dia pengen melanjutkan pencarian dan katanya ibunya ini sudah merestui.
HP-nya udah? Apa HP aja? Aku mau infoin Apa? kemarin Umar telepon aku. Gimana? Dia bilang katanya ada kabar dari Iqbal. Dia ketemu Iqbal katanya. Oh ya? Iya, katanya Oh, Iqbal bagus banget udah dong. di kantor Jakarta selama sebulan. Pas malam Umar telepon aku kaget. Makanya aku langsung hubungin kalian berdua buat kita langsung kantor. Informasi pertama, kantornya Iqbal. Lina pernah datang ke sana. Menurut Umar, Iqbal ini udah masuk kerja lagi. Ya sudah, akhirnya kita menuju ke kantornya Iqbal. Ya kan kita mau menuju ke tempat kantornya Iqbal ya. Nah, ini kamu nggak sempet nanya kenapa kok tiba-tiba dia pindah ke Jakarta gitu. Kan kontraknya kan harusnya belum habis kan di sana. Iya kak. Berarti nanti kalau bisa ketemu ya alhamdulillah berarti. Kamu bisa tanya langsung sama dia. Cuman aku mau ngasih tahu sama kamu sekali lagi ikhlasin semuanya. Insya Allah. Ya ikhlasin tuh kalau kamu udah mulai ikhlas itu enak. Berita apapun yang kamu dapat kamu jadinya nggak terlalu ini berat, nggak terlalu kepikiran. Apalagi mama kamu kan kasihan banget. Iya kak, itu sih yang mau aku benar-benar buktiin ke mama kalau Makanya. dia benar-benar. Kamu harus jaga perasaan mama kamu juga kan. Nah, Pak ini udah mau nyampe ya? Oh udah nyampe. Ini angkotnya pak. Yang kiri ini? Yang welcome itu ya pintunya? Oke, ya turun yuk. Kita fotonya Iqbal ada? Ada di HP ya? Iya. Ada apa ya masukin apa ya? Ya Mbak, sorry mau nanya, Iqbal Hamdan ya? Iqbal Hamdani ya? Iya. Iqbal Hamdani kerja di sini nggak ya? Iqbal yang mana tuh Iqbal Hamdani? Ini Mbak, ada fotonya. Yang ini. Waktu kita nanya, ternyata benar perempuan itu adalah salah satu karyawan di kantor itu. Dan waktu kita tanya masalah Iqbal Hamdani, perempuan itu bilang, Iqbal Hamdani sudah tidak kerja di sini lagi. Resign kenapa mbak? Kebetulan ada cewek gitu yang marah-marah datang ke kantor, terus dia resign dan dia malu gitu. Cewek? Itu siapa mbak? Saya kurang tahu juga tuh kebetulan. Saya nggak satu bagian juga sih sama dia. Cewek siapa marah-marah? Enggak Mbak tahu sendiri, Mbak ngeliat sendiri. Iya, dia marah-marah datang ke kantor dan Enggak marah-marahnya ngomong apa kok tiba-tiba marah, kan orang punya alasan kenapa dia marah-marah. perempuan itu minta tanggung jawab sama Iqbal. Hah? Tanggung jawab? Tanggung jawab apaan sih mbak? Mbak tahu dari mana? Cewek mana? Mbak lihat sendiri tuh orangnya datang kantor sini. Iya, ceweknya datang ke sini marah-marah di kantor dan semua kantor tahu satu kantor ini. Enggak, sorry Mbak, Mbak ngeliat tampangnya gimana? Ingat nggak? Ciri-cirinya Ciri-cirinya mungkin. tinggi, pendek atau apa? Maaf, perempuannya cantik sih.